terjadi nanti. Sampaikan tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kepentingan apapun. Bapak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Ibu sesuai MOU, karena kemarin saya menyaksikan MOU dari Untan. Pemirsa profesornya langsung dengan Batam. Ada 2 fakultas teknik, sipil, teknik, dan bukan fakultas teknik ya. Fakultas teknik dengan sisipol, ya Bu. Nah, dengan Batamnya Pak, disaksikan oleh Bupati dan Camat Sumber Pulau pada wilayahnya. Kenal, saya Suparman dari Batam, Badan Tenaga Nuklir Jakarta, dan juga para perangkat desa maupun kepala susun di sini, dan juga BPD dan teman-teman semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas penjelasannya. Namun kami selaku pemerintah desa ada beberapa hal yang menjadi suatu kekhawatiran kami dan kami butuh informasi itu. Yang pertama, kami minta kejelasan dan progres rencana, walaupun di rencana, kepada kami, sampaikan kepada kami, sehingga apa yang disampaikan Pak Suparman tadi, kami bisa menjawab. Ya, kami bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Bahkan saat ini Pak Suparman sudah bilang tadi kan, masyarakat bilang bahwa tahun ini akan terbangun PLTN di tempat kami. Nah, masyarakat lebih paham dan kepada kami, sehingga kami tidak mendapatkan progres tersebut, rencana daripada Batam untuk melaksanakan dan penelitian. Kami tidak punya itu. Kami jawab apa? Akhirnya masyarakat bilang apa? Mustahil kepala desa itu tidak tahu. Dan itu artinya, mohon maaf Pak Kapolsek, berkaitan dengan isu strategis, memang kami tidak memahami berkaitan dengan apa yang menjadi suatu rencana pemerintah. Ya, kalau pembangunan PLTN di Kecamatan Sungai Kepulauan, dampaknya ini, kami kan belum tahu. Bapaklah sebagai peneliti yang bisa menjelaskan dan menyampaikan kepada kami apabila hal itu disampaikan kepada kami juga. Kemudian daripada itu juga, kami tidak menghalang-halangi pembangunan pemerintah. Buktinya, berkaitan dengan survei suhu, survei geologi, kami tidak menghalang-halangi. Yang penting kami dikasih tahu, dan akhirnya kami bisa menjawab apa itu Pak Mendes. Ini penelitian, survei, tapi jangan berlebihan, begini, ya. Pak Mendes, kami datangnya Assalamualaikum, selamat pagi, salam damai, pulangnya nggak ada. Sehingga kami tidak tahu kan hasil penelitian selama beliau turun lapangan. Tuh. Kemudian dapat juga hargain kami, ya, kepala desa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Suparman sebagai Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan. Kami memang ditugasi oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Riset dan Teknologi untuk melaksanakan namanya Prioritas Riset Nasional PLTN. Nah, ini fokusnya kami memang di Bengkayang. Dan ini adalah salah satu tindak lanjut dari surat Pak Gubernur Kalimantan Barat ke Pak Presiden, yang mana beliau minta untuk dibangun PLTN di Kalimantan Barat. Ini kami diminta untuk melakukan kajian awal. Artinya saat ini kita belum ada keputusan mau membangun apa tidak di Kalimantan Barat atau tepatnya di Bengkayang ini. Jadi kami sekarang sedang melakukan penelitian dan kajian yang sangat mendalam yang dibiayai oleh pemerintah dalam program riset nasional sampai tahun 2024. Artinya apa? Hasil ini baru akan diketahui tahun 2024. Dan ini kita masih berjalan penelitian di Calon Tapak. Calon Tapak itu adalah tempat yang akan dibangun, dan itu kita sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur di Pantai Gosong. Kami sedang melakukan kajian, ada 18 aspek yang harus kita kaji dengan seksama, sehingga nanti bisa menjamin bahwa kalaupun nanti akan dibangun di PLTN di Pantai Gosong di Bengkayang ini aman dari berbagai pihak, aman dari gangguan alam, tsunami, gempa, dan lain-lain, juga aman terhadap masyarakat sekitar.
Karena salah satu syarat dibangunnya PLTN di suatu tempat adalah bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini makanya kami lakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa saat ini kami sedang melakukan kajian studi, belum sampai keputusan untuk membangun. Ini mungkin harus dipahami masyarakat, jadi jangan sampai simpang siur bahwa nanti akan langsung tahun depan akan dibangun PLTN, itu bukan itu ya. Itu ya yang sebenarnya bahwa kami akan baru melakukan kajian ini studi tadi sampai tahun 2024. Itu setelah itu baru ada keputusan mau dibangun apa tidak. Selain Kabupaten Bengkayang, tentu kan ada daerah lain Pak, Sambas, Malawi, Ketapang. Kok mesti di Kabupaten Bengkayang dalam instruksi gubernur itu? Nah, baik, jadi kami sebetulnya sudah melakukan survei awal dari Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, kemudian Pontianak sendiri, Ketapang. Dari sisi aspek persyaratan yang harus kita penuhi kalau membangun PLTN, ada beberapa yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah di Bengkayang, Pantai Gosong, dan juga di Ketapang. Kemudian kami ajukan ke Pak Gubernur pilihan yang mana nih yang perlu kita studi lebih lanjut. Pak Gubernur menyarankan Bengkayang ini, Pantai Gosong. Itu pertimbangannya mungkin Pak Gubernur kalau di Ketapang masih belum banyak yang pengguna listriknya, nanti kalau dibangun kan industri belum ada. Kalau di Bengkayang ini kan dekat dengan kawasan industri yang akan dibangun dan juga ada pelabuhan internasional. Jadi bisa mendukung kebutuhan listrik di kawasan industri itu maupun di pelabuhan internasional, kan butuh listrik yang banyak itu. Itu ya. Kalau kajiannya memang benar untuk di Pantai Gosong dibangunkan PLTN yang akan datang, dampak ekonomisnya dan segi sosialnya. Ya, ini yang sedang kami pelajari, sedang kami kaji. Jadi kami juga melakukan tadi dampak sosial, termasuk juga kita lakukan, makanya di sini kita melakukan jajak pendapat menampung pendapat masyarakat. Kita melakukan survei, walaupun ini sebetulnya belum menyeluruh ya ke masyarakat semuanya. Bagaimana sih reaksi masyarakat mamanya dibangun? Jadi dari situ kita akan bisa menilai, wah masyarakat ini belum siap, maka kita harus melakukan sosialisasi. Jadi kita harus mengurangi dampak itu sedini mungkin. Kita walaupun masih dalam persiapan, belum kita melakukan atau memutuskan pembangunan, kita tetap harus mengantisipasi itu dampak sosialnya. Kemudian masalah dampak ekonomi, tentunya setiap pembangunan itu akan ada berdampak ekonomi. Yang tentunya ya dari sisi lapangan kerja, akan menambah lapangan kerja, dan juga kalau di luar negeri itu untuk sekitar wilayah PLTN itu listriknya juga akan diberikan keringanan untuk membayar listriknya. Tentunya secara daerah tentunya juga akan memberikan dampak yang positif. Jadi kami juga lakukan kajian itu. Sekali lagi ini kajian kan belum selesai, masih tahun 2024 nanti akan kami integrasikan dan kami sampaikan ke pemerintah daerah dan juga ke pemerintah pusat untuk memutuskan ini PLTN ini jadi dibangun apa tidak di Kalimantan Barat ini, khususnya di Bengkayang ini. Ini tanda kutip Pak ya. Kita kan tahu PLTU di Kalbar ini kan sudah cukup banyak. Kenapa kita akan beralih ke PLTN? Tentu begini Pak. Mungkin banyak sumber-sumber yang ramah lingkungan. Betul. Kok mesti dibangun PLTN di Kabupaten Bengkayang? Jadi kami juga lakukan studi kajian masalah energi ya di sini. Kita juga menghitung kebutuhannya berapa ke depannya. Kemudian juga kita punya apa saja di Kalimantan Barat ini. Jadi kita sudah mengumpulkan data-data, umpamanya airnya berapa kita punya, umpamanya kemudian juga umpamanya anginnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayunya berapa, kemudian PLTS-nya berapa. Dan yang renewable itu kan artinya apa? Tidak 24 jam beroperasi, umpamanya surya kan hanya siang saja. PLT angin juga kalau ada angin
Makanya itu perlu, kalau untuk industri itu tidak bisa, makanya perlu seperti PLTU. Betul, kita sudah bangun PLTU, tapi kita lihat bahwa Kalimantan Barat itu masih impor listrik dari Sarawak yang 200 megawatt lebih. Kita sudah membangun PLTU, beberapa PLTU itu masih kurang. Karena kedepannya pemerintah Kalimantan Barat ingin tadi membangun kawasan-kawasan industri. Karena apa? Kita punya pelabuhan internasional tapi tidak ada kawasan industri, ya nanti ya kurang bermanfaat. Makanya kita masih butuh. Kita sudah merancang sampai tahun 2050. Butuhnya itu berapa? Kemudian dari potensi yang kita punya itu ternyata masih kurang. Makanya kita perlu tambahan, salah satunya dari nuklir tadi. Nuklir bukan menggantikan PLTU batubara yang ada, enggak. Hanya PLTN itu akan menambah kekurangan yang kita butuhkan tadi. Perlu kita ketahui bersama, bahan baku yang diperlukan tadi Bapak bilang dalam diskusi kita itu kan di Melawi. Ya, ada uranium di Melawi ya. Itu tahan berapa tahun ke depan ya untuk PLTN yang direncanakan? Jadi kita kan tidak hanya di Melawi, di Indonesia itu ada beberapa, kita punya kandungan uranium di Mamuju di Sulawesi, dan totalnya sampai saat ini ya kita baru tahu. Karena apa? Karena kan kalau kita ingin tahu lebih lanjut kan harus ada penelitian ke Irian, ke pulau lain gitu kan. Kita belum sampai sana karena dana kita terbatas. Sampai saat ini baru 83.000 ton kita punya. Kalau kita hitung secara kasar itu bisa menghidupin PLTN minimal ya 5 PLTN seumur hidupnya 40 tahun. Yang satunya itu 1000 megawatt. Artinya apa? Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi mamanya kita punya PLTN di sini 5 megawatt selama 40 tahun. Itu bisa sudah cukup. Dan kedepannya kita punya juga namanya thorium. Di Kalimantan Barat juga ada thorium. Itu bisa dipakai juga untuk PLTN generasi berikutnya. Itu akan lebih banyak lagi karena kita punya lebih dari 120.000 ton. Itu thorium. Jadi sebetulnya dari sisi sumber daya alam kita bisa mendukung untuk kita punya PLTN. Itu salah satunya, makanya Pak Gubernur itu salah satu alasan minta dibangun itu, walaupun sebetulnya alasan itu kurang tepat ya, kurang populer. Tapi itu pemikiran Pak Gubernur, punya uranium di Kalimantan Barat kok kita tidak bisa membangun PLTN di Kalimantan Barat. Itu salah satu alasan, salah satu ya Pak ya, salah satu alasan Pak Gubernur untuk minta PLTN ada di Kalimantan Barat. Ya. Untuk Radyus Aman sendiri Pak, kalaupun terjadi pembangunan PLTN yang ada di Gosong Pantai Gosong, gimana? Radyus amannya untuk masyarakat sendiri? Kalau menurut aturan peran undang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir itu, radius aman itu 1 km. Itu memang tidak boleh ada penduduk umum. Nah, tapi pekerja boleh di situ. Mamanya di situ ada kantor, di situ ada barak. Untuk para pekerja mes itu boleh di dalam radius itu. Tapi untuk masyarakat umum memang tidak boleh, itu menurut aturan undang-undang. Kemudian setelah radius itu boleh ada masyarakat umum di situ. Jadi hanya 1 km dari titik nolnya itu. Jadi masalah kelautan Pak. Iya. Pak, bio habitat yang ada dengan terjadinya pembangunan. Ya, itu pertanyaan bagus ini. Makanya kami sekarang ini sedang melakukan namanya survei Rona awal lingkungan. Artinya apa? Kita melakukan survei di situ apa sih biotanya yang ada. Kemudian kondisi ikan-ikan itu bagaimana? Di situ apakah ada terumbu karang apa tidak? Nah, kita catat kondisi saat ini. Nanti kalau ada PLTN, jangan sampai yang tadi sudah kita ketahui itu hilang. Kalau hilang itu berarti AMDAL-nya tidak jalan. Karena salah satu syarat membangun proyek itu adalah AMDAL. AMDAL itu yang bisa membuktikan bahwa kalau ada pembangunan PLTN di sini,
jangan sampai merusak lingkungan. Dan juga termasuk juga peningkatan suhu air laut di situ. Karena kalau meningkat suhu air laut kan juga merusak biota lingkungan laut. Makanya kami juga melakukan sekarang pengukuran termasuk suhunya. Suhu itu sekarang berapa sih pada musim panas, musim dingin, pada saat laut pasang surut itu berapa. Kemudian akan kita bandingkan, umpamanya simulasikan. Kalau ada PLTN ini bertambah nggak suhunya, naik apa enggak? Kalau naik berarti kan amdalnya juga tidak boleh. Nah itu jadi ini ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi sehingga kita bisa membuktikan bahwa kalau ada PLTN ini aman terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat sekitar. Itu syarat kita memilih suatu tempat. Makanya tadi ada keberterimaan masyarakat, juga keberterimaan lingkungan tadi. Itulah ya Pak. Jadi ini permasalahannya sebetulnya bukan soal penelitiannya yang nggak ada komunikasi, tapi memang sebetulnya rencana ini kan sudah 2 tahun lebih, tetapi memang pemerintah belum mengumumkan secara resmi kan di masyarakat, itu belum pernah mengumumkan misalnya akan dibangun karena ini. Kenapa gitu? Karena memang masih sifatnya tuh rencana. Tapi rencana ini bukan rencana yang hanya berupa wacana yang tidak serius gitu, tapi memang dilakukan, didukung benar-benar sama pemerintah, sehingga langkah awalnya itu memang harus penelitian. Nah, penelitian itu untuk karena membangun PLTN itu kita harus benar-benar meyakinkan aspek keamanan dan keselamatan. Nah, untuk itu harus dilakukan penelitian mengenai aspek kegempaan, angin, air, perilaku masyarakat. Nah, itu ada berapa aspek. Nah, persoalannya sejauh ini memang sudah mulai dilakukan riset-riset itu ke lapangan. Jadi karena yang melakukan riset itu tidak satu divisi gitu, tidak satu kelompok, tapi ada macam-macam. Yang air sendiri kayak tadi laut kelautan kan kami juga tidak kenal. Kami khusus aspek sosial gitu. Nah, saya mengakui bahwa selama ini tim-tim riset yang ada yang melakukan studi kelayakan PLTN itu kurang koordinasi. Nah, kurang koordinasinya itu terutama bagaimana seharusnya mengkomunikasikan dengan perangkat daerah, desa, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten gitu. Nah, sehingga tadi saya sangat menghargai itu masukan dari dusun, dari desa gitu ya, bahwa masyarakat tuh bingung, kepala desa bingung, ditanya macam-macam. Sementara itu isu-isu itu kan udah macam-macam ya berkembang di masyarakat. Mereka nggak tahu mau menjelaskan apa, karena memang tidak dijelaskan gitu. Nah, jadi itu saya akui bahwa tim-tim penelitian selama ini yang berkaitan dengan PLTN itu kurang mampu berkomunikasi atau mengkomunikasikan kegiatannya kepada orang-orang yang seharusnya mengetahui lah di desa. Karena Pantai Gosong itu milik masyarakat desa sini. Kalau misalnya ada pembangunan, mereka tuh harus orang pertama yang tahu. Karena nanti kalau ada dampak negatifnya mereka duluan yang rasain, dampak positifnya pun itu gitu. Nah, karena itu kami tuh tim riset sosial tuh sendiri, kita meneliti gitu ya, ada persoalan apa nih di masyarakat, bagaimana komunikasinya, bagaimana nanti sosialisasinya. Nah, maka dari itu kami mulai dengan membuat tadi FGD tadi gitu dari tingkat yang paling bawah. Kan tadi ini ada kepala dusun, ada kepala desa. Tujuannya kami ingin mendengar, mendapat masukan ya, supaya nanti kita bisa menyusun nih pola komunikasinya seperti apa. Karena kan komunikasi dengan orang kota, dengan yang terpelajar itu beda. Dengan masyarakat desa, dengan nelayan, apa yang harus dijelaskan sama nelayan itu tentu beda dengan apa yang harus kita jelaskan kepada petani misalnya. Nah, tujuan kami ini di sini adalah itu, ingin menjaring aspirasi, ingin mendapat masukan dan kita menjelaskan mengenai rencana. Tadi terima kasih sekali Bapak berdua kan mengikuti ya. Nah, setelah mereka itu didengarkan, ternyata kan banyak tuh aspirasi yang masuk, kegelisahan. Kemudian dari Badan Tenaga Atom itu sebagai organisasi yang memang bertanggung jawab untuk penelitian bisa menjelaskan kan? Sehingga saya lega nih sekarang, karena dalam pertemuan tadi kita saling kritik, saling mendengarkan, saling berbicara, tapi akhirnya
terjadi saling pengertian dan kesepakatan. Namun, ya. Penelitian ini, Bu. Ya. Sejauh ini. Item-item yang akan yang diteliti, tentu kan masyarakat belum tahu dari pihak Batan tadi. Iya. Tolong Ibu jelaskan dalam hal ini. Oh ya. Jadi kalau itu soal teknis itu kan ada aspek kegempaan. Karena PLTN itu tidak bisa dibangun di daerah yang memungkinkan gempa yang besar. Nah, sejauh ini sih kelihatannya daerah Bengkayang itu kan tidak mungkinlah terjadi gempa. Jadi nah itu mungkin itu baru satu aspek gitu ya. Kemudian bagaimana air lautnya ya. Jadi itu tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian perilaku manusia. Bagaimana tuh perilaku manusia sini yang bisa mempengaruhi alam ya. Kemudian ada kecepatan angin. Jadi itu banyak sekali gitu ya. Jadi kemudian kita juga karena ini dampaknya kan besar sekali sosial. Jadi ada tentang kependudukan. Jadi di sini ada berapa yang menjadi misalnya petani. Nah, nanti akan mendapat keuntungan dan harus antisipasinya seperti apa. Kemudian nelayannya harus bagaimana. Jadi yang banyak tuh jadi ada aspek teknis, ada aspek sosial. Nah, yang ribet ini sebetulnya aspek sosial. Nah, mungkin saya bisa kasih tahu kepada masyarakat itu harus paham bahwa di dalam pembangunan PLTN ini ada satu syarat yang mengistimewakan masyarakat. Ya, jadi ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk membangun PLTN, yaitu adanya pemahaman masyarakat dan penerimaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh harus paham. Kemudian nanti harus ada penerimaan. Penerimaan ini tergantung berapa yang setuju, berapa yang enggak. Jadi tadi nih Pak, seandainya studi kelayakan itu layak, ya. Jadi kalau layak itu berarti kan bisa dibangun, ya. Nah mungkin 4 tahun lagi kita bikin acara seperti ini lagi, oh kayaknya ini aspek ini memenuhi, aspek ini memenuhi, ini memenuhi. Tapi layak saja belum tentu bisa. Karena kalau misalnya masyarakat menolak, pemerintah uangnya belum ada, ya macam-macam lah kan karena biayanya besar ya, kerjasamanya belum ini, itu tidak akan dibangun. Jadi kalau layak belum tentu bisa, tapi kalau dia bisa harus memenuhi aspek kelayakan. Nah jadi itu tuh nanti yang menentukan. Nah cuma dalam waktu kita menunggu hasil studi kelayakan, kan ada baiknya kita sudah mulai melakukan komunikasi sama masyarakat. Jadi kalaupun itu dibangun, kalaupun itu tidak dibangun, kan tidak rugi ya kita berkomunikasi. Jadi terus gini, nanti seandainya ini akan dibangun, itu akan dilakukan jejak pendapat, ya, jejak pendapat. Jadi apakah masyarakat setempat itu sebagian menolak atau menerima? Kemudian apa alasannya? Nah dari situ baru pemerintah boleh menentukan. Kalau aspek penerimaannya tinggi baru bisa dilakukan.